sesuai dengan kewenangan kita. Oke, nama siapa Pak tersangkanya? Ya, atas nama itu bagus ya, Bagus Muhammad Jody ya. Oke ya. Berapa orang Pak tersangka di situ? Oh, baru satu orang. Satu orang. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Mengagetkan, dugaan rem mobil Vanessa Angel sengaja diputus. Tubagus Jody jadi tersangka terancam 6 tahun penjara. Sopir mobil Vanessa Angel Tubagus Muhammad Jody Pramastia atau Tubagus Jody resmi menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan mobil keluarga Vanessa yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang diterima Kejaksaan Negeri Kejari Jombang. Menurut Kepala Kejari Jombang Imran, SPDP sudah diterima Rabu 10 November 2021. Hari ini sudah kita terima SPDP nomor 837, kata Imran. Lebih lanjut, Imran mengatakan SPDP dari kepolisian sudah mencantumkan status tersangka atas nama Tubagus Muhammad Jody. Sudah ada tersangka atas nama Tubagus Muhammad Jody, jelas Imran. Dikutip dari Kompas.com, selanjutnya Kejaksaan akan melakukan penelitian berkas. Imran mengungkapkan, untuk menangani kasus itu pihaknya sudah menunjuk 3 orang jaksa yang dipimpin Kasih Pidana Umum Kejari Jombang. Nantinya, Tubagus dijerat dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tubagus Jody akan terancam 6 tahun penjara. Pengacara Vanessa Angel minta Tubagus Jody dijerat pasal berlapis. Dalam kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa diduga ada kelalaian yang dilakukan oleh sang supir. Insiden tersebut pun membuat Milano Lubis yang merupakan mantan pengacara Vanessa Angel turut angkat bicara. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi. Milano Lubis meminta agar Tubagus Jody dijerat dengan hukum setimpal. Kalau perlu dibikin pasal berlapis, kalau perlu sampai pembunuhan, jelas Milano. Ia ingin Jody dikenakan pasal berlapis supaya mendapat efek jera. Biar ada efek jera, kata Milano Lubis. Milano menilai tindakan sang supir diduga bermain handphone saat berkendara merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dengan dia posting aja itu udah salah, kan nggak boleh posting dalam keadaan nyetir itu udah peraturan lalu lintas yang baru, ucap Milano. Lebih lanjut, Milano Lubis menjelaskan, saat berkendara apalagi menyetir tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan lainnya. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu dia main handphone. Tiba-tiba ada belokan seperti itu ya udah pasti, ungkap Milano. Sebelumnya, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman membenarkan pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa meninggal dunia saat kecelakaan lalu lintas. Latif Usman memastikan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa meninggal di tempat kejadian perkara saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Tol Nganjuk, Jawa Timur Kamis 4 November 2021 lalu. Iya benar, itu Vanessa dan suami alami laka lantas dan meninggal, kata Latif Usman kepada media. Latif mengatakan penyebab Vanessa dan Bibi alami kecelakaan karena sopir mobil mereka mengantuk sehingga banting setir ke kiri dan menabrak pembatas tol di sebelah kiri. Jadi, yang luka parah itu sebelah kiri, yang kebetulan suaminya duduk di depan dan Vanessa di belakangnya jadi parah. Jadi 2 meninggal, 1 luka berat, 2 luka ringan termasuk anaknya dan perempuan. Namun, Latif Usman belum bisa memastikan di kecepatan berapa mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa sebelum alami kecelakaan, sedang kami cek ke TKP, tutur Latif Usman. Bahas dugaan rem mobil Vanessa Angel sengaja diputus, polisi, semua CCTV yang mendekati TKP diselidiki.
salah satu temuan di TKP kecelakaan maut mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Aldiasa, yakni tidak adanya bekas rem di muka jalan. Temuan itu memunculkan opini bahwa terdapat dugaan kesengajaan yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Itu diungkapkan oleh Deddy Corbuzier kepada Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman, dalam podcastnya milik Deddy. Apakah mungkin bahwa ketika ada orang yang mengatakan, bisa aja ya, maaf bukan Jody ya, tapi bisa aja kejadian ini dibuat oleh orang, misalnya remnya diputus atau apa, kata Deddy Corbuzier. Latif Usman pun menjawab, hal itu bagian dari penyelidikan. Polisi melibatkan sejumlah pihak dalam menelusuri teknis mobil Vanessa, apakah baik fungsinya ketika mengalami kecelakaan. Kendalanya bagaimana? Fungsi remnya bagaimana? Ini sedang digali kembali. Fungsi-fungsi kendaraan lain seperti airbagnya, nanti teknisi yang menjelaskan akan dituangkan dalam bentuk saksi ahli, ucap Latif Usman. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengambil kesimpulan dari satu fakta lapangan saja, seperti tidak ada bekas rem. Memang tidak ada bekas rem betul, tidak adanya bekas rem kelihatan kan. Itu salah satu bukti bagaimana kita menelusuri bagaimana kecelakaan itu terjadi, kata dia. Sejumlah bukti masih terus dikumpulkan polisi dari TKP maupun di sepanjang jalan tol ruas Jakarta-Surabaya jelang TKP. Rekaman instastory Tubagus Jody di kilometer 555 tol tersebut yang telah beredar di media sosial termasuk dalam barang bukti yang diselidiki. Di samping juga semua CCTV di jalan tol itu yang mendekati TKP. Memang di media sosial kan tersebar di 555, itu sebagai bahan petunjuk kami juga. Dan kami juga sudah mengumpulkan CCTV yang ada di ruas tol mendekati TKP. Kita kumpulkan semua, ujar Latif Usman. Ini kan kita rangkai sampai dengan olah TKP-nya, sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi ini untuk menentukan penyebab kecelakaan itu terjadi di kilometer 762 arah Surabaya, kata Latif Usman. Latif Usman menuturkan kronologi kecelakaan yang bisa disimpulkan sementara, yakni di kilometer 672 plus 300 mobil Vanessa oleng ke kiri dan sempat menyentuh pembatas yang menggunakan besi. Dia pun mengungkapkan kejadian fatal yang menyebabkan mobil Vanessa Angel mengalami kecelakaan, yakni menghantam keras ujung batas beton pembatas tol. Dia menambahkan bahwa mobil Vanessa Angel terpelanting ke arah lajur cepat setelah membentur ujung beton tersebut. Pada saat oleng ke kiri, yang mengakibatkan kepatalan adalah membentur ujung beton sehingga terpelanting ke arah kanan lajur cepat sampai menghadap ini 30 meter, tutur Latif Usman. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa mobil Pajero Sport tersebut tidak berguling seperti yang banyak dibicarakan. Mobilnya mentah 30 meter, tapi memang tidak berguling, hanya berputar saja, ucap Latif Usman.